Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ruang Kita Channel. Saat ini saya akan membahas tentang tinjauan umum tentang paralega. Buat para sahabat dan para teman-teman, saya akan mencoba untuk kemudian menafsirkan atau kemudian membahas tentang apa sih itu sebenarnya paralegal, eh, konteks apa sih yang dimaksud dengan paralegal, dan apa tujuan paralegal itu, dan lisensi apakah yang kemudian mendasari terbentuknya kata paralegal ini. Oke ya, saya lanjut bahwa pengertian paralegal, paralegal sering dikenal sebagai pendamping yang menjalankan aktivitas hukum sebagaimana dilakukan oleh seorang pengacara, yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Oke, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktivitas paralegal karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum atau biasa kita kenal dengan asisten pengacara ya. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat, para pencari keadilan dengan advokat, dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat. Jadi dari pengertian ini, para sahabat dan para teman-teman sudah paham kan apa sih yang sebenarnya dikatakan dengan paralegal itu? Sebentar kita akan membahas tentang sejarah paralegal di negara Republik Indonesia, lisensi hukum, dasar hukum, dan sebagainya tentang paralegal ini, tentang keparalegalan ini, sehingga hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai seseorang yang akan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas di negara Republik Indonesia. Bahwa pengertian paralegal dari berbagai negara. Ini kita bahas tentang ada beberapa pengertian paralegal itu dari beberapa negara, tetapi kita kemudian akan membahas tentang sejarahnya dulu. Bahwa di dalam sejarah, istilah paralegal sudah ada sejak tahun 1968 di Amerika yang dipopulerkan oleh American Bar Association atau yang biasa disingkat dengan ABA, sebuah asosiasi pengacara sukarela di Amerika, mungkin di Indonesia semacam LBH ya, atau Pusbakum. Mahasiswa yang mengambil ilmu hukum dan telah dispesifikasi oleh yurisdiksi di Amerika Serikat dan tidak ada kekhususan bidang studi seperti perdata, pidana, lingkungan, dan lain-lain. Untuk definisi paralegal di setiap negara tidak sama ya untuk para teman-teman, bahwa dalam beberapa negara itu ada beberapa yang mengetahui tentang paralegal, tetapi pengertian daripada definisi paralegal itu ada beberapa. Salah satu contoh di United Kingdom atau Inggris Raya. Oleh United Kingdom ini, United Kingdom National Association of Licensed Paralegal atau yang biasa disebut dengan Asosiasi Pengesahan Paralegal Inggris Raya. Paralegal adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan yang dalam hal ini masalah hukum. Itu di Inggris Raya. Sedangkan dibahas lagi di American Bar Association atau yang biasa dikenal dengan kata ABI, yaitu adalah legal assistant atau paralegal adalah orang yang memenuhi syarat pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja yang digunakan atas dirinya oleh seorang hakim, kantor hukum, koperasi, badan pemerintah, atau badan yang melakukan hukum substantif di delegasi khusus. Oke, itu sampai di sini teman-teman sudah paham kan? Bahwa National Federation of Paralegal Association atau NFPA Amerika Serikat menjelaskan bahwa paralegal adalah orang yang kualifikasi, pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan substantif tentang konsep-konsep atau gambaran hukum secara umum dan tidak secara khusus seperti yang dilakukan oleh seorang hakim di pengadilan atau badan pemerintah dapat diotorisasi oleh administratif, undang-undang, atau pengadilan untuk melakukan pekerjaan itu. Seorang paralegal memerlukan pengakuan, penilaian, analisis, dan komunikasi yang relevan dengan konsep fakta-fakta hukum. Dimana kalau di negara Indonesia ini paralegal itu kemudian diakui secara hukum di BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang kemudian melaksanakan pelatihan paralegal dan sebagainya ya para sahabat. Oke, lanjut.
Oke, berikut ini merupakan beberapa pengertian mengenai paralegal antara lain. Oke, menurut Black Law Dictionary dalam bukunya Mulyana WK menyatakan bahwa paralegal adalah a person with legal skill but who is not an attorney, atau an who works under the supervision of the lawyer no in is otherwise authorized by law to ask to legal skill. Paralegal courses leading to their in such specialty are not approved by many school. Berdasarkan pengertian ini, yang disebut paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum, namun ia bukan seorang penasihat hukum yang profesional atau pengacara ya, dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Lanjut, menurut DJ Revidran, paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara formil, hukum material, dan motivasi sikap serta keterampilan untuk melaksanakan program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan atau di disadvantaged people menyadari hak-haknya, yaitu apa yang dilakukan? Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka, membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila ada perselisihan, melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara, membantu pengacara dalam membentuk pernyataan-pernyataan, misalnya gugatan atau pembelaan atau yang biasa dikenal dengan pledoi, mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Oke, selanjutnya menurut Abdul Hakim, Nusantara paralegal adalah para sarjana, muda hukum, pemuka masyarakat, pekerja-pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor lembaga bantuan hukum, berpraktek sebagai penasihat hukum, masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu atau tidak diuntungkan dalam pembangunan. Oke. Menurut Ripka Nisha Women Street Center, paralegal adalah orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat kerja. Ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya. Pengertian paralegal secara khusus di Indonesia memang belum ada, namun hal itu bisa ditemukan secara eksplisit dalam beberapa peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 91 Ayat 1 yang memberikan hak kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan yang biasa kita kenal dengan namanya gugatan class action. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 Ayat 1, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 10 dan Pasal 23 yang memberikan kewenangan kepada relawan pendamping untuk memberikan pendampingan kepada korban dalam setiap tahap pemeriksaan dari penyidikan sampai persidangan, termasuk meminta kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan perlindungan sebagaimana dalam Pasal 10 huruf D. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dalam Pasal 23 huruf B yang menjelaskan bahwa mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Pasal 87 yang memberikan kewenangan kepada serikat pekerja atau buruh untuk berwawancara mewakili buruh pekerja di 24 di pengadilan hubungan industrial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87. Serikat pekerja atau serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial untuk mewakili anggotanya. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Selanjutnya,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Ini yang kita pakai saat ini. Yang lebih umum ya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang memberikan hak kepada lembaga pemberi bantuan hukum untuk merekrut paralegal untuk menjalankan fungsi kebantuan hukuman sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 huruf A, melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 68, yaitu memberikan kewenangan kepada tenaga kesejahteraan sosial untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana baik sebagai korban, saksi maupun tersangka atau terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 68 ayat 1 huruf A. Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut. Syarat dan tata cara rekrutmen paralegal. Oke. Teman-teman, kita kemudian masuk kepada syaratnya ya, adalah paralegal adalah seseorang yang merupakan perwakilan komunitas atau organisasi yang diberikan pengetahuan. Kita harus garis bawahi di sini para teman-teman dan para sahabat bahwa yang diberikan pengetahuan. Jadi paralegal ini bukan serta-merta kemudian bersahabat dengan teman advokat atau kantor lembaga bantuan hukum atau posbakum tiba-tiba diberikan kartu tanda pengenal sehingga dikatakanlah sebagai paralegal. Kita harus kemudian garis bawahi bahwa yang diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu masyarakat miskin dan termarginalkan. Paralegal telah 25 berkembang sejak tahun 1970. Perannya sangat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum. Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi, namun ia harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Di dalam pendidikan khusus ini, paralegal diberikan beberapa pengetahuan dasar serta beberapa keterampilan dasar. Makanya biasa banyaknya kantor hukum saat ini buat teman-teman untuk kemudian melakukan pelatihan paralegal di kabupaten kota ya. Istilah paralegal ditujukan kepada seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum material maupun hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Dasar hukum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, di mana di pasal 9 huruf A menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum. Pengaturan fungsi paralegal diatur dalam pasal 16 PP nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 16 disebut mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non-litigasi. Pasal 6 ayat 2 mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum. Selanjutnya, rekrutmen paralegal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah memberikan legitimasi yuridis, telah memberikan dasar hukum ya buat teman-teman terhadap eksistensi paralegal sebagai bagian daripada pemberi bantuan hukum. Persyaratan untuk menjadi paralegal diatur secara khusus oleh lembaga atau instansi yang melakukan pendaftaran paralegal. Secara umum, syarat menjadi paralegal adalah: 1. Wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. 2. Klien LBH dan aktif di komunitas. 3. Bersedia melakukan kerja-kerja advokasi. 4. Untuk jaringan, memiliki fokus pada kerja-kerja advokasi hak asasi manusia. 5. Bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu masyarakat desa. Volunteerium. 6. Mengisi lembaga. Selanjutnya, syarat mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen sebagai berikut. Mahasiswa, ini untuk mahasiswa ya. Fotokopi transkrip nilai, fotokopi kartu identitas, pas foto 2x3 2 lembar. Umum, untuk kalangan umum, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi kartu identitas, pas foto 2x3 2 lembar. Oke. Riwayat hidup. Siapapun bisa menjadi paralegal, misalnya pemimpin komunitas, ketua suku, pemuka agama,
tokoh pemuda, mahasiswa, aktivis serikat buruh, aktivis serikat tani, guru, dan anggota komunitas masyarakat lainnya untuk menjadi paralegal. Seseorang paling tidak harus mengikuti pendidikan paralegal, baik pendidikan dasar maupun pendidikan lanjutan. Seseorang yang telah mendaftar sebagai paralegal maka harus mengikuti segala pelatihan-pelatihan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau instansi yang menaungi paralegal. Jadi kalau di kalau di Indonesia ini instansi yang menaungi paralegal ini adalah Badan BPHN atau Badan Perlindungan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Nasional Republik Indonesia. Oke. Nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seorang paralegal ketika melakukan kerja-kerja paralegal yaitu kejujuran, keterbukaan, adil, bertanggung jawab, anti kekerasan, dan independensi. Oke, poin yang paling utama adalah tidak membeda-bedakan seseorang atas dasar perbedaan suku, agama, budaya, dan jenis kelamin. Menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan berbagai resiko. Tidak menyalahgunakan perannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Oke, kita lanjut. Seseorang yang telah menjadi paralegal harus memiliki sikap dan kepribadian sebagai berikut. 1. Memiliki kejujuran. 2. Bersifat kesatria dan berbudi luhur. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, memperjuangkan hak-hak orang miskin, buta hukum, dan tertindas tanpa membedakan seseorang dalam bentuk apapun. Mampu menjaga kehormatan diri dan nama baik paralegal, bertindak bijaksana dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, bersikap terbuka dan mau menerima kritikan yang bersifat membangun, mampu memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan dalam menjalankan perannya, berpikir objektif dan mampu melakukan analisa sehingga dapat memahami masalah yang sebenarnya dan mencari jalan penyelesaian sebaik mungkin. Selanjutnya, kreatif dalam memanfaatkan cara-cara etis dan sumber daya yang ada sehingga dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Selanjutnya, mampu menggalang kerjasama dengan berbagai profesi dalam upaya menemukan masalah yang sebenarnya dan upaya pemecahan. Dalam mendampingi kasus-kasus yang bersifat keperdataan, sedapat mungkin menyelesaikan secara damai atau biasa dikatakan restoratif justice dan menghargai aturan, kebiasaan-kebiasaan, budaya, dan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Peran paralegal. Oke, ini peran paralegal ya. Kita bahas teman-teman. Pemberi bantuan hukum dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Memang tidak semua lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam konteks aturan ini bisa menjadi pemberian bantuan hukum, di mana di dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan pelaksana bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Berbadan hukum. 2. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini. 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. 4. Memiliki pengurus. Dan 5. Memiliki program bantuan hukum. Jadi dari sini teman-teman kita bisa mengambil suatu kesimpulan atau garis merahnya bahwa pemberi bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang bantuan hukum itu adalah organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi, yang sudah diakui oleh Badan Perlindungan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Nasional, yang kemudian program akreditasi tersebut itu dilakukan selama 3 tahun masa akreditasi. Kalau di Indonesia itu sekitar ada lebih 540 lebih organisasi bantuan hukum yang kemudian mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi sebenarnya lembaga bantuan hukum di Indonesia ini ribuan bahkan puluhan ribu ya para teman-teman, tetapi yang diakui oleh negara secara akreditasi atau terakreditasi hanya sekitar 500-an lebih yang kemudian diakui oleh negara. Hal di atas sangatlah berbeda pengertiannya dengan definisi bantuan hukum.
dalam Undang-Undang Advokat. Pasal 22 Undang-Undang Advokat berbunyi, advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan. Selanjutnya, sehingga yang dititik beratkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui kementerian terkait atau Kemenkumham. Namun dalam teknis pelaksananya diserahkan kepada masyarakat melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat dalam undang-undang atau peraturan-peraturan di bawahnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Advokat yang dititik beratkan adalah kewajiban seorang advokat sebagai officium nobail. Walaupun demikian, Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 9 huruf A secara jelas menyebutkan bahwa advokat diperbolehkan melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, pemberi bantuan hukum yang dalam hal ini bernaung dalam wadah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks undang-undang bantuan hukum ini bisa dikatakan bahwa untuk menjalankan fungsi seperti proses konsultasi, pendidikan hukum, investigasi, maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya. Keberadaan paralegal di masyarakat sesungguhnya merupakan respon atas situasi dan kondisi masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal yang berada pada posisi yang lemah untuk memperoleh akses keadilan, dan kelemahan sistem hukum dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan. Selanjutnya, penyuluhan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum pasal 16 disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum secara non-litigasi dapat dilakukan oleh paralegal. Oleh karena itu, paralegal juga berperan dalam melakukan penyuluhan hukum bagi masyarakat guna menciptakan masyarakat sadar dan paham hukum. Pengertian penyuluhan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum ini tentang pola penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dan bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum di negara Republik Indonesia. Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikan sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beraneka ragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Selanjutnya, untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan. 1. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. 2. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non-elektronik, dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi. 4. Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus-menerus. 5. Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluhan
hukum, baik dari substansi hukum, sosiologi, serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang dituju dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh para masyarakat luas. 7. Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima secara baik, maka harus melakukan langkah-langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh. 8. Law enforcement harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk-produk hukum, karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan, bukan untuk menyengsarakan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum haruslah mendapat perhatian yang serius. Selanjutnya, konsultasi. Konsultasi adalah sebuah dialog. Di dalamnya ada aktivitas berbagai dan bertukar informasi dalam rangka memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Oleh karenanya, konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan inklusif. Konsultasi adalah sebuah proses. Konsultasi adalah sebuah proses yang interaktif dan berjalan. Konsultasi adalah sebuah dialog antara manusia. Konsultasi dapat melibatkan individu dalam suatu komunitas, kelompok sosial, dan stakeholder yang merefleksikan komposisi dari populasi dan organisasi dari suatu area. Mediasi secara umum, mediasi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu mediasi dalam sistem peradilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi yang berada dalam pengadilan diatur oleh peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan negeri tersebut. Sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Sifat-sifat yang menjiwai pemberdayaan hukum masyarakat antara lain adalah peningkatan kapasitas atau capacity building dari masyarakat. Proses menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat mampu untuk melakukan sesuatu dan membuat masyarakat benar-benar mewujudkan kemampuannya, itu adalah manifestasi dari peningkatan kapasitas itu. Sejalan dengan peningkatan kapasitas tersebut, berarti adanya penciptaan kompetensi baru yang dimiliki oleh masyarakat. Kompetensi ini akan mampu bertahan dan terus tumbuh apabila ada regulasi, refleksi. Tak lain adalah mekanisme monitoring dan selanjutnya monet secara berkala. Monet yang dilakukan tidak sekedar menekankan pada apa yang menyimpan dari rencana diterapkan dan kemudian menyiapkan langkah mitigasi sesegera mungkin, tetapi justru melakukan apresiasi terhadap capaian yang sudah ada. Apresiasi ini adalah kunci keberlanjutan. Dengan apresiasi, kita tidak akan terfokus pada kekurangan yang ada, tetapi justru pada pencapaian yang berhasil didapatkan, pada kekuatan yang dimiliki. Kesemuanya ini akan menambah energi dan gairah untuk melanjutkan perjuangan yang digagas. Dengan kata lain, semua ini akan membuat masyarakat menjadi tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Pengejawantahan atau delivery. Ide pemberdayaan hukum masyarakat menjadi aktivitas-aktivitas derivatif. Hendaknya dilakukan dengan cara yang tidak inovatif, tapi juga adaptif dan benar-benar dapat diterapkan aplikatif untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oke. Fungsi dasar paralegal untuk membantu advokat dalam pekerjaan persiapan, sehingga advokat dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draft, dan pendampingan hukum. Dalam hal ini, penulis sepakat karena lembaga bantuan hukum tempat bernaungnya paralegal dapat memberikan bekal dan pengetahuan serta keahlian di bidang hukum. Segala pekerjaan yang ditangani sebelum ditangani oleh advokat dapat dijalankan pekerjaannya tentang persiapan, investigasi, dan memberikan konsultasi klien terlebih dahulu ditangani oleh paralegal sebelum ditangani oleh advokat, sehingga advokat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah tersebut karena segala persiapan terlebih dahulu disiapkan oleh paralegal dan lebih mudah selanjutnya ditangani oleh advokat. Jadi tugas paralegal membantu dan mempersiapkan bahan bagi kepentingan pembelaan
yang diperjuangkan oleh advokat. Untuk itu, peran paralegal sangat membantu jalannya persiapan untuk dijadikan dasar oleh advokat. Berdasarkan buku pegangan untuk paralegal yang diterbitkan oleh Free Legal Assistance Group atau FLAG, yaitu sebuah lembaga bantuan hukum di Filipina, mereka merumuskan ruang lingkup pekerja paralegal antara jenis pekerjaan kantor yang berhubungan dengan menjalankan sebuah organisasi bantuan hukum dan atau kantor advokat. Tipe pekerjaannya itu: 1. Menerima tamu atau klien, menerima atau menjawab telepon, menerima dan memilih surat, memelihara jadwal, memelihara berkas kasus termasuk ringkasan berkas kasus dan berkas-berkas kasus yang telah selesai. Selanjutnya, memelihara sistem perpustakaan. Bahwa seorang paralegal memahami tahapan pekerjaan, sehingga kalau tahapan ini dipahami dan dimengerti serta dilaksanakan semaksimal kemungkinan, paralegal akan mempermudah menjalankan tugasnya, karena tahapan ini akan membawa paralegal ke area yang lebih baik dan profesional. Setidaknya dijadikan bekal dan pengalaman yang sangat berharga bagi kelangsungan paralegal dalam menjalankan tugasnya. Pekerjaan lapangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ditangani. Tipe pekerjaan lapangan yang itu. Nah, ini dia ya, tipe pekerjaan lapangannya paralegal ya. Jadi teman-teman, para sahabat, janganlah salah menafsirkan tentang paralegal yang sebenarnya. Ya, biasa Ketua Umum DPP Posbakom Pranaja menjelaskan bahwa paralegal rasa advokat. Jangan sampai terjadi hal tersebut. Oke. Tipe pekerjaannya di lapangan itu wawancara awal dengan klien atau saksi, melakukan pencarian fakta atau TVF, melakukan wawancara dan mendapatkan informasi dari saksi, memperoleh kopi dari dokumen dan data, mempersiapkan ringkasan fakta kasus, melakukan penelitian hukum dan kasus, membantu advokat dalam persiapan ke pengadilan, melakukan peninjauan ulang informasi faktual yang membandingkan informasi ini dengan seluruh data yang didapatkan sehingga diperoleh kesesuaian data, memperoleh ringkasan berkas, penelitian, pendapat hukum dan dari kasus yang lain yang mungkin berguna bagi penyelesaian kasus yang sedang berjalan. Membantu persiapan di pengadilan, mempersiapkan dan mengajukan permintaan untuk menjamin kehadiran saksi dan dokumen tertulis yang ada di pengadilan, mengingatkan klien dan saksi tentang posisi kasus, membuat catatan selama sidang, memberikan laporan tertulis, membuat draft, surat sumpah dan pernyataan, nota pembelaan, dan surat-surat lain, serta dokumen lainnya. Tugasnya teman-teman paralegal. Ruang lingkup pekerjaan paralegal di Filipina seperti yang dikemukakan oleh FLAG. Terdapat persamaan dengan ruang lingkup pekerjaan paralegal pada lembaga-lembaga bantuan hukum di Indonesia. Peranan mereka antara lain konsultasi, pendampingan, mediasi dan pelimpahan kasus, di mana uraian secara lengkapnya dapat dilihat dalam materi ini sebelum terjun ke lapangan. Mereka juga wajib untuk dibekali pengetahuan hukum melalui program pendidikan dan pelatihan hukum yang diadakan oleh lembaga tempat paralegal itu bernaung. Kedudukan paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Istilah bantuan hukum sering diartikan secara berbeda-beda. Membuat suatu rumusan yang tepat mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan bantuan hukum adalah tindakan mudah. Tindakan mudah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, konsep bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah asli yang berbeda, yaitu legal aid and legal assistance. Istilah legal aid dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yang berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian, yang menjadi motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil dan tidak mampu dan buta hukum. Sedangkan pengertian legal assistance mengandung pengertian yang lebih luas dari legal aid. Istilah legal assist dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum yang diberikan baik kepada mereka yang tidak mampu, yang diberikan secara cuma-cuma, maupun pemberian bantuan hukum oleh para penasihat hukum yang mempergunakan honorarium. Di samping kedua istilah tersebut di atas yang diterjemahkan dengan bantuan hukum, dikenal juga dengan istilah legal service, yang dalam bahasa Indonesianya lebih tepat bila diterjemahkan dengan istilah pelayanan. Kedua perkembangan paradigma mengenai hukum itu,
hubungan hukum dengan hal-hal lain di luar hukum kini dikenal juga istilah advokasi. Konsep advokasi mencangkup pengertian lebih luas lagi dari ketiga di atas. Dalam konsep advokasi tercangkup kegiatan-kegiatan yang menyangkut aktivitas mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut tentang rakyat, terutama mereka yang telah dipinggirkan dan dikucilkan dari proses politik. Jadi dalam konsep advokasi tercangkup juga aktivitas-aktivitas yang bertujuan politis. Hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari fenomena sosial lainnya seperti politik dan ekonomi. Selanjutnya, istilah advokat identik dengan advocato atau attorney atau Rechtsanwalt, barrister, procureur, advokat, abogado, dan lainnya. Dalam praktik hukum Indonesia, advokat juga dikenal sebagai pengacara, konsultan hukum. Istilah tersebut mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna. Walaupun dalam bahasa Inggris, semua istilah secara umum disebut dengan lawyer atau ahli hukum. Perbedaan pengertian di sini adalah antara peran yang diberikan oleh lawyer yang memakai istilah advokat, pengacara, dan penasihat hukum yang dalam bahasa Inggrisnya disebut trial lawyer. Atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah attorney at law, serta di Inggris dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh lawyer menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah counselor at law, atau di Inggris dikenal dengan istilah solicitor. Selanjutnya, kata advokat itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu advocare, yang berarti to defend, to kill, to one side, to vote on warrant. Sedangkan dalam bahasa Inggris, advokat berarti to speak in favor of or defended by argument, to sue for, indicate, on recommended public. Dalam kamus hukum advokat and procedure bahasa aslinya Belanda yang artinya penasihat hukum dan pembela perkara atau pengacara. Secara umum, istilah advokat dapat kita lihat sebagai berikut. A. Encyclopedia Amerika disebutkan advocate adversion wafels for a client and core and advocate to attorney what as the client again by furnishing the advocate with information as to the fight of the case. The discretion between the two is now observed in the United States, where the same person generally from bottom function. Black Law Dictionary, 15th edition, to speak in favor of or defend by argument. On why assist defense of real pledge for another nowhere rather legal affairs and aid and pledge the cause of another a court or a tribunal and counselor. Oke ya, teman-teman, mohon maaf bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus. Selanjutnya, dalam deklarasi dari World Conference on the Independence of Justice, CECU Universal Declaration on the Independence of Justice yang diadakan di Montreal, Kanada pada tanggal 5-10 Juni 1983 merumuskan sebagai berikut. Lawyer means and person qualified and authorized to practice before the court and to advise and represent his client in legal matter. International Bar Association (EBA) sebagai organisasi internasional terbesar di dunia lawyers, masyarakat umum, law societies, dan asosiasi lawyer nasional yang didirikan di New York State tahun 1947. Dalam poin 1, EBA Standard for the Independence of the Legal Profession menyatakan bahwa every person having the necessary qualification in law shall be entitled to become a lawyer and to continue and practice without discrimination. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jadi teman-teman, materi ini saya bahas untuk membedakan yang namanya paralegal dan advokat ya. Jadi ada dua item pembahasan, ini adalah paralegal dan yang mana tugas dan fungsinya paralegal dan peran lapangannya, dan yang mana
tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat. Sebentar kita akan bahas tentang persamaan dan perbedaannya. Sedangkan kewajiban tersebut tercantum dengan jelas pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tidak banyak yang tahu bahwa tentang bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau officio nobile karena mewajibkan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna, kulit, agama, budaya, sosioekonomi, kaya miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. Ketidakberdayaan profesi advokat dalam menjalankan fungsi bantuan hukum secara pro bono, maka muncullah fenomena paralegal sebagai reaksi atas lemahnya posisi hukum di dunia profesi hukum untuk memahami, menangkap, serta memenuhi asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas telah diakui oleh. Selanjutnya, hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik, International Covenant of Civil and Political Rights, pasal 16 dan pasal 26. Isi CVR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindari dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan pasal 14 ayat 3 ICCVR memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu kepentingan keadilan. 2. Tidak mampu. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara berupaya upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan atau access to justice dan kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya undang-undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan undang-undang bantuan hukum ini. Selanjutnya, sebelum adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Selanjutnya disingkat dengan PP Nomor 83 Tahun 2008. Di dalam peraturan tersebut memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma, yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Paralegal berada di garis depan dan memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia merupakan persoalan mendasar, terutama di kalangan kaum miskin dan yang tergolong tidak mampu. Selanjutnya, Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum secara kelembagaan, bukan secara perorangan. Beda halnya dengan seorang advokat atau organisasi advokat dapat melakukan bantuan hukum selain perorangan juga dapat secara kelembagaan. Dalam ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum secara paralegal, dosen atau mahasiswa hukum senada dengan itu, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Bantuan Hukum yang menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pemberian bantuan hukum, dan bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Advokat maupun Undang-Undang Bantuan Hukum. Dibutuhkan metode pendekatan atau perbandingan hukum comparative law. Oleh hanya dengan metode inilah akan didapat dan diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara pemberi bantuan hukum. Selanjutnya, perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang membandingkan sistem hukum yang berlaku di dalam suatu beberapa masyarakat. Yang dimaksudkan dengan perbandingan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yurisdiksinya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang. Selanjutnya, ini dia perbandingannya ya buat para teman-teman. Perbandingannya antara bantuan hukum paralegal dengan advokat. Oke.
Dalam bagan ini, saya menjelaskan bahwa pengertian pasal 1 angka 9 jasa hukum diberikan oleh advokat secara cuma-cuma. Pasal 1, jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Itu undang-undang bantuan hukum. Selanjutnya, ruang lingkup. Pasal 1 angka 1, jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, itu dalam undang-undang advokat. Pasal 4-nya, ayat 2, perdata pidana tunggal litigasi dan non litigasi undang-undang bantuan hukum. Rekrutmen pengangkatan. Nah, ini dia caranya pengangkatan. Pengangkatan pasal 2 ayat 1. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pasal 9. Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Penjelasan pasal 9 huruf A yang dimaksud dengan mahasiswa fakultas hukum termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian. Itu dalam undang-undang bantuan hukum. Perlindungan hukum. Pasal 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Pasal 11. Di undang-undang bantuan hukum ya. Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dilakukan dengan itikat baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat. Selanjutnya, menjaga rahasia. Pasal 19 di Undang-Undang Advokat. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oke, di Undang-Undang Bantuan Hukum pasal 10, pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh oleh penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan oleh lain-lain oleh undang-undang. Pelaksana bantuan hukum pasal 22 sebagai kewajiban advokat, perorangan atau organisasi. Pasal 1 angka 3 LBH atau organisasi kemasyarakatan. Syarat pemberi bantuan hukum pasal 2, 3 dan 4 sarjana hukum, pendidikan khusus, dilantik dan disumpah di pengadilan tinggi. Pasal 8 berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor, pengurus dan program bantuan hukum. Jadi teman-teman harus lebih paham bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum ini menegaskan kepada kita bahwa harus lembaga yang berbadan hukum dan terakreditasi. Ya. Jadi kita harus garis bawahi terakreditasi. Hak dan kewajiban pasal 14 sampai 20. Bebas mandiri dan memiliki hak imunitas berpedoman kode etik atau Undang-Undang Advokat. Pasal 9 sampai 11, pelayanan bantuan hukum, anggaran bantuan hukum memberikan bantuan hukum, hak imunitas berpedoman kode etik Undang-Undang Bantuan Hukum. Peraturan organisasi, pasal 26 kode etik advokat. Sedangkan di Undang-Undang Bantuan Hukum implisit pasal 11 kode etik advokat. Jadi hampir bersamaan. Honorarium pasal 21 mendapatkan imbalan honorarium, sedangkan di Undang-Undang Bantuan Hukum pasal 16 dan 20 Pradeo tidak mendapatkan honorarium bayaran atau anggaran negara. Ketentuan pidana pasal 31 tidak mempunyai kekuatan mengikat fight putusan MK perkara nomor 06 PU 2 2004 Undang-Undang Advokat. Sedangkan di Undang-Undang Bantuan Hukum pasal 21 dalam hal pemberian bantuan hukum meminta bayaran dari penerima bantuan hukum penjara 1 tahun dengan denda rupiah 50 juta. Itu bayangkan teman-teman. Perbedaan yang sangat utama adalah status advokat sebagai penegak hukum yang kedudukannya sama dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sementara pemberi bantuan hukum tidak berstatus sebagai penegak bantuan hukum. Pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum berasal dari kata bantuan yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan, dan kata hukum yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dalam pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien mampu. Tidak jauh berbeda dengan pengertian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, sebagaimana dalam bukunya Pras Hendra Winarta menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan.
secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Atnambuyo Nasution, founder saya ini ya, almarhum Atnambuyo Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980 menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan napas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial atau pleksos yang syarat dengan penindasan. Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu di bidang hukum. Menurut Atnambuyo Nasution dijelaskan bahwa definisi tersebut memiliki 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut agar ditaati dan dipatuhi, aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda menurut Yahya Harahap, yaitu A. Legal aid, bantuan hukum sistem nasional yang diatur secara lokal, di mana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasihat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasihat hukum. Jadi legal aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara di mana pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian, motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalannya berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta. Selanjutnya, legal assistance. Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dan penasihat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum, legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sebagian orang, kata legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat. Tetapi bagi sementara orang, kata legal aid ini ditafsirkan sama dengan legal assistance, yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat, advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Legal service. Clarence G. Diaz memperkenalkan pula istilah legal service. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid atau legal assistance. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari legal service adalah pelayanan hukum. Sehingga dalam pengertian legal service, bantuan hukum menurut Diaz dimaksud sebagai gejala atau bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terhempas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup. Selanjutnya, istilah legal service ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkatan penghasilan, kekayaan, sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat
Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide legal service yang terkandung makna tujuannya sebagai berikut. Memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara masyarakat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin. Di samping itu, untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian. Selanjutnya, bantuan hukum memiliki dua konsep, yaitu konsep pro bono dan konsep legal aid. Dalam konsep pro bono meliputi 4 elemen, yaitu meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum, sukarela, cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentan. Sedangkan konsep legal aid merujuk pada pengertian state subsidies, artinya pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai oleh negara, public funded legal aid, pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Berakhirnya pemerintahan Inggris membentuk The Resilve Committee dengan tujuan untuk meneliti kebutuhan bantuan hukum di Inggris dan Wales. Berdasarkan laporan dari Resilve Committee merekomendasikan bahwa bantuan hukum harus dibiayai oleh negara. Perubahan konsep dalam pemberian bantuan hukum sangat mempengaruhi kemajuan program bantuan hukum di Indonesia. Konsep bantuan hukum tradisional yang dahulu dipakai ternyata tak mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga memunculkan konsep baru, yaitu konsep bantuan hukum konstitusional untuk menutupi kelemahan bantuan hukum yang bersifat tradisional. Lambat laun konsep bantuan hukum konstitusional pun dimodifikasi dengan memperkenalkan gerakan bantuan hukum struktural yang dimotori oleh lembaga bantuan hukum atau Pospakum, yang mengubah paradigma bantuan hukum yang semula bersifat kultural menjadi aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat. Penerima bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang bantuan hukum disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang-orang atau kelompok orang miskin. Koalisi untuk Bantuan Hukum atau KUBA dalam draft rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum versi KUBA sebelum undang-undang ini ditetapkan mengusulkan agar definisi penerima bantuan hukum tidak semata-mata hanya diterjemahkan orang yang tidak mampu secara ekonomi, juga orang atau kelompok yang termarginalkan karena kebijakan publik. Oke, saya lanjut. Orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan, komunitas masyarakat adat, perempuan dan penyandang cacat, hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti pengurusan dan lain-lain. Mokhtar Kusumadja dalam bukunya Pemberian Bantuan Hukum bagi Orang-orang yang Tidak Mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalnya dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari lurah yang disahkan camat mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tidak berpenghasilan atau dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Selanjutnya, untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktian adalah sangat sulit. Tapi dalam keadaan tertentu, seperti lembaga bantuan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan atau disoblet income, sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis. Oke.
Saya bakar rokok dulu. Unsur-unsur bantuan hukum. Adanya jasa hukum. Pemberi bantuan hukum diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum, sedangkan orang tersebut kurang mengerti hukum atau kurang mengetahui hukum dan termasuk orang yang tidak mampu dalam segi keuangan. Selanjutnya, tindakan untuk menjadi pembela atau kuasa di luar maupun di dalam pengadilan. Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berupa pembelaan yang dilakukan sebagai pembelaan, penasihat hukum dalam perkara perdata atau pidana yang dilakukan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam pengenangan perkara perdata atau tata usaha negara untuk menjadi kuasa guna mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan orang yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Adanya nasihat-nasihat hukum atau konsultan hukum memberikan nasihat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu, tapi jangan diartikan hanya sebagai bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata. Seharusnya selain membantu orang yang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia, juga untuk mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan atau welfare state dan keadilan sosial. Tujuan bantuan hukum. Tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari suatu zaman ke zaman lainnya. Suatu penelitian mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Maureen Chapeliti. Dari penelitiannya tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa tiap samang arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik, dan falsafah hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyaknya faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum. Itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum, perlu diketahui bagaimana cita-cita moral menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya, pada zaman Romawi, pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan rakyat. Pada zaman abad pertengahan, masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma atau kairti dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Tujuan bantuan hukum di negara-negara berkembang pada dasarnya mengadopsi tujuan bantuan hukum di negara-negara barat, yaitu untuk menjalankan fungsi dan integritas peradilan yang baik. Bantuan hukum merupakan tuntutan pre-kemanusiaan untuk membangun satu kesatuan sistem hukum nasional untuk melaksanakan secara efektif peraturan kesejahteraan sosial untuk kepentingan warga tidak mampu atau miskin, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintah atau birokrasi kepada masyarakat, untuk memperkuat profesi. Selanjutnya, berdasarkan pada anggaran dan lembaga bantuan hukum mempunyai 3 tujuan yang dihendaki dicapai oleh lembaga bantuan hukum yang semuanya merupakan satu kesatuan yang bulat, yaitu 1. Memberikan bantuan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk mendidik masyarakat dalam artian seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum, untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum menurut PP nomor 42 tahun 2013. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam memperoleh bantuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3, yaitu pemohon bantuan harus memenuhi syarat mengajukan permohonan secara tertulis yang berisikan paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan. Syarat mengenai pemberian bantuan hukum yang harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pada pasal 4, yaitu pemberi bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang berbadan hukum terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Mekanisme bantuan hukum harus memenuhi syarat. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2
Ayat 1 paling sedikit memuat identitas pemohon, bantuan hukum. Uraian singkat mengenai pokok persoalan hukum. Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setingkat, dokumen yang berkenaan dengan perkara untuk menerima atau menolak melakukan pemberian bantuan hukum. Maka pemberian bantuan hukum harus melakukan tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam pasal 11. Dalam hal pemberian bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pemberian bantuan hukum memberikan bantuan berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan. Adapun batasannya, waktu berlakunya pemberian bantuan hukum sebagaimana ditentukan pasal 12, yaitu pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut suatu khusus. Pemberi bantuan hukum dalam hal beracara harus dilakukan oleh advokat sebagaimana ditentukan dalam pasal 13. Pemberi bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum. Paralegal dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat. Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan. Selanjutnya, pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh beberapa pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 16, yaitu pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberian bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Nah, kita garis bawahi lagi ya lulus verifikasi dan akreditasi ya para sahabat. Pemberi bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan atau drafting dokumen hukum. Tinjauan tentang teori aktivitas hukum. Peraturan undang-undang baik tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat mampu aparatur penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum atau yang biasa kita kenal dengan kata equality before of the. Menurut Sarjono Sukanto yang dikutip oleh Amalia Amina Pratiwi Tahir, efektif dalam taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. Pada saat itu, hukum mencapai sasaran dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Pengertian teori efektivitas hukum menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Salim HS dan Erli Septian Nurbani. Apakah orang-orang pada kenyataan berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan? Dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak? Sedangkan menurut Anthony Allott yang dikutip oleh Salim HS dan Erli Septian Nurbani mengatakan, hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembutuhan secara gampang. Jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ada 3 fokus kajian teori aktivitas hukum yaitu meliputi keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Ahmad Ali yang dikutip oleh Salim Mulyadi, efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atau dasar beberapa tolak ukur efektivitas, di antaranya hukumnya, penegakan hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana aktivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Dalam tinjauan tentang efektivitas hukum, di sini penulis akan mengumumkan beberapa pendapat atau gagasan tentang efektivitas hukum menurut ahli dunia maupun di Indonesia. Pendapat-pendapat tersebut Bronslau Maliskoy. Menurut Bronslau Maliskoy yang dikutip oleh Salim HS dan Erli Septian Nurbani, menyajikan teori efektivitas
pengendali sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisa 3 masalah berikut, yaitu meliputi dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum untuk melaksanakan hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan, kepolisian, pengadilan dan sebagainya yang diorganisasi oleh suatu negara. Dalam masyarakat primitif, alat-alat kekuasaan serupa itu kadang tidak ada, dan dengan demikian apakah masyarakat primitif tidak ada hukum? Lawrence M. Predicament menurut L.M. Predicament dikutip oleh Salim Hayes dan Early Septiana Nurbani, ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu meliputi struktur, substansi, dan budaya. Fuller dan yang dikutip Triana Sufyani, setiap peraturan, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain harus memenuhi 8 principles of legality. Antara lain harus ada norma dan kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya dalam fiksi hukum bahwa semua orang yang dianggap mengetahui undang-undang sesaat setelah diundangkan. Rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran hukum. Peraturan tidak boleh berlaku surut sesuai dengan asas legalitas yang berlaku universal. Hukum mengatur hal konkret dan realistis sehingga mudah dilaksanakan. Hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya. Hukum harus konsisten, tidak sering dirubah atau bersifat ad hoc, dan ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan keseharian. Oke ya, kita bahwa Clarence Diaz pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clarence Diaz. Menurut Clarence Diaz, dikutip oleh Halim Hayes dan Early Septiana Nurbani, ada 5 syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. Kelima syarat tersebut adalah mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum yang ditangkap, luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang bersangkutan, efisien dan efektifnya tidak mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi menyadari kewajiban untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dalam merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa, dan adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan peranata-peranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya efektif. Sarjono Sukanto, menurut Sarjono Sukanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah 1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron secara hierarki dan horizontal. Tidak ada pertentangan secara kualitatif dan kuantitatif. Peraturan-peraturan yang mengatur di bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis ada. Selanjutnya, menurut Sarjono Sukanto yang dikutip oleh Salim Hayes dan Early Septiana Nurbani, penegakan hukum merupakan kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. 5 faktor yang harus memperhatikan menurut Sarjono Sukanto yaitu faktor hukum atau undang-undang, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitasi, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Oke, teman-teman, para subscribe atau para pengikut Ruang Kita channel, tadi saya sudah membahas atau membawakan materi yang kemudian saya rangkum dalam isi pengetahuan saya, yang saya tahu bahwa masih jauh dari kata sempurna dan masih jauh dari kata bagus, tetapi apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan tentang paralegal, tentang advokat, tentang bantuan hukum, tentang efektivitas hukum, itu adalah sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya pahami, sehingga kesempurnaan daripada materi ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan teman-teman para kawan-kawan. Alangkah kiranya lebih bagus untuk kemudian lebih mengejamantahkan atau lebih mengetahui apa yang telah saya sampaikan tadi, bisa teman-teman kemudian melakukan searching di Google ataupun di internet guna untuk kemudian memperluas wawasan
daripada teman-teman. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Salam dari saya, salam dari ruang kita, salam keadilan, salam Operation Mobile, salam advokai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.